Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa yang ada di rumah, lagi dan lagi kita akan hidupkan taklim di rumah kita. Salah satu arahan dari masyayikh kita, ulama kita, dengan menghidupkan taklim di rumah, insya Allah Allah SWT akan memberkahi daripada rumah kita. Maka segala kebaikan-kebaikan akan masuk dalam rumah kita, dan keburukan-keburukan akan menjauh daripada, bahkan akan keluar dari di rumah kita. Maka hadirin mulia, pemirsa ada di rumah, sebelum kita mulai daripada pembacaan taklim ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita akan mulai. Itu mulai kita. Hari ini kita membahas mengenai kitab Fadilah Amal. Ini namanya taklim wa taklum, belajar dan mengajar. Itu dimulai daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita memikirkan dengan sungguh-sungguh hadis-hadis di atas, maka kecintaan terhadap Al-Quran bukan hanya datang karena keindahan dari kesempurnaannya. Sebagaimana pemahaman saya lemah, tetapi kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa kemuliaan, kebanggaan, gairah, ketenangan dan keindahan, dan kesempurnaan, kehormatan dan kebaikan, kesenangan dan kedamaian, harta dan kekayaan, atau apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya hakikat cinta, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Baginda Nabi SAW menegaskan bahwa Al-Quran lebih utama jika dibandingkan dengan segalanya. Hanya saja kebenaran itu tertutup oleh keduniaan. Namun demikian orang yang bijak tidak akan menolak buah leci yang enak hanya karena kulitnya yang kasar. Tidak seorang pun akan membenci wanita yang dicintainya hanya karena ia bercadar. Mungkin akan berusaha agar sang kekasih membuka cadarnya, meskipun gagal. Hanya dengan memandangnya dari balik cadar, itu pun sudah menyejukkan matanya. Seorang kekasih yang mengidam-idamkan kekasihnya bertahun-tahun, walaupun ia berjumpa kekasihnya berada di balik cadar, ia tetap tidak akan memalingkan pandangannya. Begitu pula Al-Quran, ia memiliki keutamaan, keunggulan, dan kesempurnaan di atas segalanya. Akan tetapi jika kita belum memahaminya, karena terhalang oleh sesuatu, maka bukanlah demi pemikiran seorang yang berakal jika karena alasan tersebut kita tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan Al-Quran. Justru seharusnya kita bersedih atas kekurangan, atas kelemahan kita tersebut, sehingga akan mendorong diri kita lebih merenungkan kesempurnaan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu bahwa jika hati bersih dari kotoran rohani, maka seseorang tidak akan bosan membaca Al-Quran. Syekh Habib Munai rahmatullah berkata, aku telah membaca Al-Quran dengan susah payah selama 20 tahun. Kemudian setelah 20 tahun itu aku mendapat kesejukan dari Al-Quran. Jelaslah apabila seseorang bertobat dari segala kemaksiat dan mulai memperhatikan kandungan Al-Quran, maka ia akan mengetahui bahwa Al-Quran memiliki keindahan melebihi segala keindahan. Saya berharap agar dengan kerangkaian kata-kata ini saya juga menjadi orang yang seperti itu. Saya memohon kepada para pembaca agar jangan melihat kekurangan pada diri saya, agar tidak menghalangi Anda dari tujuan yang amat penting ini. Hendaklah Anda melihat kepada tujuan yang sesungguhnya, karena saya hanyalah menyampai saja, hanya sampai di sini kemauan saya. Setelah itu Allah SWT telah akan memasukkan ke dalam hati Anda keinginan untuk menjadi hafiz Al-Quran. Jika seseorang ingin menjadikan anaknya yang masih kecil agar menjadi hafiz Al-Quran, maka anak itu tidak perlu amalan khusus, karena usia kanak-kanak sangat membantu dan mujarab untuk menghafal Al-Quran. Namun jika orang telah dewasa ingin menjadi hafiz Al-Quran, maka saya menganjurkan agar mengamalkan amalan mujarab seperti yang telah dijarkan oleh baginda Nabi SAW melalui riwayat Imam Tirmizi, Imam Akhir rahmatullah dalam, dan yang lain. Nah, itulah daripada tentang Fadilah Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjut hari esok lagi. Dan kita akan kita akan berlanjut daripada kisah, yaitu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah para sahabat
perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kebaginda Rasulullah SAW kepada para sahabat dan yang sedang tertawa-tawa dengan mengingatkan mereka kepada kubur. Suatu ketika baginda Nabi SAW datang untuk sholat, maka lalu beliau melihat sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum sedang tertawa-tawa sampai gigi mereka terlihat jelas. Baginda Nabi SAW bersabda, apabila kalian banyak mengingat maut, maka keadaan kalian tidak akan seperti yang kulihat saat ini. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat maut. Tidak sehari pun yang terlewati kecuali kubur akan berkata, aku tempat kesendirian, aku tempat yang sunyi, aku tempat yang penuh dengan debu, dan aku tempat yang penuh dengan ulat-ulat. Apabila seseorang mukmin diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan berkata, sungguh berkah kedatanganmu. Kamu baik sekali, kamu telah datang di antara orang yang berjalan di atas bumi ini. Engkaulah yang paling kusukai. Sekarang engkau telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat perlakuan baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh pandangan mayit dan akan dibukakan baginya salah satu pintu surga sehingga berhembus angin dan keharuman surga kepadanya. Jika seseorang yang jahat dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan berkata, sungguh tidak berkah kedatanganmu, engkau jahat sekali, engkau telah datang di antara orang yang berjalan di atas bumi ini, engkaulah yang paling kubenci. Kini engkau telah berjalan di atas bumi ini, engkaulah yang paling kubenci. Kini engkau telah diserahkan kepadaku. Lihatlah bagaimana aku memperlakukan dirimu. Kemudian kubur akan menghempitnya sehingga tulang rusuknya saling tikam menikam. Selanjutnya datanglah 70 ekor ular yang akan menyiksa. Jika satu saja dari ular itu menyemburkan bisanya ke bumi, tidak akan ada sehelai rumput pun yang dapat tumbuh di atasnya. Ular-ular itu terus akan mematuknya sampai hari kiamat. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, kubur adalah taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Dari kitab Mishkat. Takwa kepada Allah